Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan nomor induk mahasiswa 20262147 dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Ibu Rina Sardiana Sari, SPD MSc. Dalam video kali ini akan membahas tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran. Adapun pokok bahasan dalam konsep dasar belajar dan pembelajaran ada dua, yaitu konsep dasar belajar yang terdiri dari konsep belajar menurut pandangan para ahli, dan jenis-jenis belajar. Adapun pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar pembelajaran yang terdiri dari konsep pembelajaran dan teori-teori pembelajaran. Langsung saja kita masuk di yang pertama, itu konsep belajar. Konsep belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respons utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Menurut pandangan para ahli, yang pertama itu B.F. Skinner. B.F. Skinner, belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau rewards dari guru atau hasil belajarnya. Ahli yang kedua, Robert M. Gagne. Gagne sebagai yang dikutip oleh segala memandang bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Ahli yang ketiga, Jean Piaget. Piaget adalah seseorang psikolog yang fokus mempelajari berpikir pada anak-anak sebab ia yakin dengan cara berpikir pada anak-anak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Piaget berpendapat bahwa ada dua proses yang terjadi dalam perkembangan kognitif anak, yaitu proses assimilation dan proses accommodation. Ahli yang keempat yaitu Carl R. Rogers. Roger menitik beratkan pada segi pengajaran dibanding siswa yang belajar dalam praktik pendidikan yang ditandai dengan peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran dengan alasan bahwa pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Ahli yang kelima atau yang terakhir yaitu Benjamin S. Bloom. Belajar dalam pandangan Bloom pada dasarnya adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan anggota masyarakat
maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jenis-jenis belajar. Yang pertama itu belajar abstrak. Ialah belajar menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua itu belajar keterampilan. Belajar keterampilan yaitu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot, yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan jasmaniah tertentu. Ketiga, belajar sosial. Belajar jenis ini yaitu di dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi secara sosial. Yang keempat itu belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah atau problem solving pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Jenis belajar yang keenam yaitu belajar rasional. Belajar rasional erat kaitannya dengan pemecahan masalah, yaitu menggunakan kemampuan-kemampuan berpikir secara logis dan rasional agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Jenis belajar yang keenam yaitu belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan diartikan sebagai proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Jenis belajar yang ketujuh yaitu belajar apresiasi. Apresiasi adalah belajar mempertimbangkan atau judgment arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa atau affective skill sebagai kemampuan menghargai nilai objek secara tepat. Jenis belajar yang terakhir atau yang kedelapan yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu yang bertujuan untuk menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya, seperti menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Aktivitas proses pembelajaran ditandai dengan terjadinya interaksi edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, berakar secara metodologis dari pihak pendidik yaitu guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik. Berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pembelajaran, pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
Sehingga dengan demikian untuk dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan, maka pendidik perlu memahami teori-teori belajar yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran. Di antara teori-teori tersebut adalah yang pertama, teori ahli ilmu jiwa. Teori ilmu jiwa yang mengungkapkan suatu teori bahwa jiwa manusia mempunyai daya-daya seperti daya mengenal, daya mengingat, daya berpikir, daya fantasi, dan sebagainya. Teori kedua yaitu teori koneksionisme. Teori koneksionisme memandang bahwa organisme juga manusia sebagai mekanisme yang hanya bergerak atau bertindak jika ada perangsang yang mempengaruhi dirinya. Teori yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori belajar menurut ilmu jiwa Gestalt seringkali disebut field theory atau insightful learning, yang memandang manusia yang bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Teori yang keempat yaitu teori asosiasi. Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi disebut juga SARBON, yaitu stimulus atau rangsangan, respon atau tanggapan, dan bond dihubungkan. Teori yang kelima yaitu teori conditioning. Pengarut teori conditioning ini memandang bahwa segala tingkah laku manusia tidak lain adalah hasil dari conditioning, yaitu hasil dari latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap perangsang-perangsang tertentu yang dialami di dalam kehidupannya. Baiklah, itulah penjelasan dari pembahasan konsep dasar belajar dan pembelajaran. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu konsep belajar dan pembelajaran telah dibahas menurut tinjauan psikolog yang dihubungkan dengan teori-teori pokok tentang pendidikan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, belajar sebagai aktivitas psikofisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif konstan. Dibedakan atas belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Hal ini telah mendapat perhatian dari para ahli pendidikan dan psikolog yang pada pokoknya memandang bahwa konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Yang kedua, pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran kali ini, yaitu konsep dasar, belajar, dan pembelajaran. Terkait kekurangan dalam video pembelajaran kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.